wanita itu, wahai Aisyah, si ibu itu dijamin oleh Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Sebuah kisah Islami yang berasal dari sebuah hadis dari Aisyah, istri kesayangan Rasulullah SAW. Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan beliau sering dipanggil oleh Rasulullah itu Al-Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, sebagai bentuk kasih sayang Nabi atau Rasulullah kepada istrinya itu Aisyah. Nah, kisah ini terjadi ketika saat itu Aisyah sedang sendiri di rumah karena Rasulullah tidak ada di rumah. Datanglah seorang ibu dengan dua orang anaknya yang masih kecil, datang ke tempat Aisyah, istri Rasulullah ini. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Waalaikumsalam, dijawab oleh Aisyah. Ada keperluan apakah Ibu? Kalau bisa saya bantu, akan saya bantu. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, kedatangan saya dengan kedua anak saya ke sini, saya minta bantuan makanan karena kami dalam kondisi langka. Masya Allah. Ternyata si ibu dan dua orang anaknya ini dalam kondisi kelaparan. Datang menemui Aisyah untuk minta bantuan, meminta makanan kepada Aisyah. Sebagai seorang istri Rasul, seorang istri Nabi, dengan cepat-cepat bergegas, Aisyah mengambil makanan yang ada. Ternyata hanya ada 3 potong roti kecil-kecil. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 3 butir kurma. Jadi hanya ada 3 potong roti kecil. Diberikanlah kepada si ibu ini. Oleh ibu yang bersangkutan, sebagian atau 1 potong diberikan pada anaknya, potongan kedua diberikan pada anaknya kedua, dan yang sepotong untuk dirinya. Ternyata setelah selesai makan, kedua anaknya ini masih lapar, masih belum kenyang karena memang kecil rotinya. Melihat kondisi tersebut, si ibu bagian dirinya, roti untuk dirinya itu dia bagi 2. Separuh untuk anaknya yang pertama, separuh untuk anak yang kedua. Dimakanlah oleh kedua anaknya ini. Melihat seperti itu, Aisyah terharu, ibarat menetes air mata di dalam dada. Sampai akhirnya si ibu pamit pulang. Karena saat itu Aisyah juga tidak punya makanan yang lain. Peristiwa itu benar-benar membekas di dalam diri Aisyah. Betapa mulianya, betapa hebatnya kasih sayang ibu ini kepada kedua orang anaknya. Rela menderita, rela menahan lapar demi kedua anaknya yang masih kecil-kecil ini. Akhirnya tidak lama setelah itu pulanglah Rasulullah SAW seperti biasa, bertemulah dengan istrinya yang dicintai yaitu Aisyah. Karena melihat Aisyah itu masih terbawa emosi, dalam artian masih terharu, dan itu bertanya Rasulullah, wahai Aisyah istriku, Al-Humairah kekasihku, ada apakah? Apakah yang terjadi? Kok kelihatan tidak seperti biasa hari ini? Lalu disampaikanlah kisah ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah,
Tadi ada seorang ibu dengan kedua orang anaknya datang ke sini meminta makanan kepada saya. Lalu saya kasih 3 potong roti. Yang satu diberikan kepada anaknya yang pertama, yang satu diberikan kepada anak yang kedua. Setelah anak yang pertama dan kedua menghabiskan roti itu, ternyata masih lapar, masih belum kenyang. Akhirnya si ibu ini membagi bagian dirinya, roti bagian dirinya itu dibagi 2. Satu untuk anak yang pertama, satu untuk anaknya yang kedua. Masya Allah. Melihat jawaban Aisyah seperti itu, apa kata Rasulullah? Wanita itu, wahai Aisyah, si ibu itu dijamin oleh Allah masuk surga. Masya Allah. Ternyata teman-teman sekalian, wanita yang tidak dikenal, dari mana datangnya, siapa dirinya, bahkan dalam riwayat itu pun tidak disebutkan siapa namanya. Tapi karena begitu kasih sayang yang diberikan kepada anaknya, rela berkorban demi anak-anaknya, sampai terucap oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah menjamin wanita itu masuk surga. Nah itulah teman-teman sekalian, sebuah kisah Islami saat ini yang berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa masuk surga itu sekali lagi adalah hak mutlak Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari perbuatan itu ringan, kadang-kadang seolah sepele, tapi besar di mata Allah. Beliau, si wanita ini tidak dikenal, bukan orang terhormat. Buktinya apa? Dia dalam kondisi lapar. Berarti bukan orang kaya. Untuk makan saja tidak bisa. Tetapi karena kasih sayang yang diberikan pada anaknya, pengorbanan yang diberikan pada anaknya, dengan ikhlas, Allah menjamin masuk surga. Jadi surga bukan hanya untuk kalangan orang-orang tertentu. Surga bukan untuk kalangan orang-orang elit, bukan kalangan orang-orang kaya, bukan kalangan orang-orang terhormat. Surga adalah hak mutlak Allah. Terserah mau diberikan kepada siapa atau siapa yang akan mendapat rahmat Allah untuk masuk surga. Yang kedua, sepele kadang-kadang perbuatan itu ternyata besar di mata Allah. Nah, sebagai penutup, ada sebuah kisah, yaitu dari Imam Al-Ghazali, bukan main hebatnya, tapi ternyata dalam riwayat itu, ternyata kehebatan Al-Ghazali itu tidak bisa mengantarkan dirinya ke surga. Tetapi ketika Al-Ghazali membiarkan seekor lalat minum tinta yang dipakai itu, ternyata itu besar di mata Allah. Itulah yang bisa mengantarkan ke surga. Dalam suatu riwayat ada kisah seperti itu. Nah inilah teman-teman, jangan memandang sepele perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan itu, kalau itu baik, kalau itu benar, maka pasti akan bernilai di mata Allah. Sebagaimana kalau kita belajar, walaupun perbuatan itu sekecil biji sawi, pasti ada konsekuensinya. Kalau baik akan membawa konsekuensi baik. Tapi kalau tidak baik, walaupun sekecil biji sawi atau sekarang sekecil atom, juga ada konsekuensinya. Maka berhati-hatilah kita dalam setiap tindakan, ucapan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.